Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari diduga Roy Suryo dan Novel Baswedan jadi tersangka terkait membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Gus Yakut membuat surat edaran pengaturan penggunaan toa, tetapi Roy Suryo memframing suara azan dibandingkan dengan gonggongan anjing. Dan Gus Yakut menyebut misal dalam komplek non-muslim semua pelihara anjing bersamaan menggonggong akan berisik. Tetapi Roy Suryo memframing pengaturan penggunaan toa yaitu suara azan dibandingkan dengan gonggongan anjing. Akibatnya PA212 berterhasut dibesar-besarkan suara azan dibandingkan dengan gonggongan anjing. Untuk menghasut umat membuat Gus Yakut selaku Menteri Agama dengan tuntutan minta maaf kepada umat muslim seluruh Indonesia dan menghukum Gus Yakut dengan tuntutan penodaan agama. Dan Gus Yakut tidak memenuhi tuntutan daripada kelompok PA212 karena Gus Yakut tidak merasa bersalah, sebab yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing adalah Roy Suryo dan Novel Baswedan, sedangkan Gus Yakut tidak pernah membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing sehingga tidak merasa bersalah dia. PA212 berjilid-jilid melakukan demo untuk menjatuhkan Gus Yakut selaku Menteri Agama yang menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat sampai menghambat jalanan di tengah kota. Kadang-kadang jalanan ditutup polisi. Berdasarkan hal tersebut, menurut saya yang bersalah Roy Suryo dan Novel Baswedan yang dapat dituntut melakukan perbuatan penodaan agama Islam. Melanggar pasal 156A KUHP, ancaman hukumannya 5 tahun dan juga melakukan keributan di tengah-tengah masyarakat, ancaman hukumannya di atas 2 tahun. Sedangkan Gus Yakut tidak ada unsur kesalahannya karena dia tidak pernah membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Harapan saya polisi memproses Roy Suryo dan Novel Baswedan agar tidak seenaknya memframing pernyataan seseorang atau pejabat yang membuat takut masyarakat berbicara, karena setiap bicara nanti seseorang bisa di-framing yang tidak salah menjadi salah dan berurusan dengan polisi. Harapan saya juga agar ahli hukum dan ahli bahasa disuruh menanggapi pernyataan Gus Yakut dan Roy Suryo dan Novel Baswedan di muka umum untuk mengetahui yang salah dilanjutkan dan diproses sesuai dengan perbuatannya agar tercipta asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Jadi semua harus diproses sebenarnya. Roy Suryo dan Novel Baswedan memframing suara azan dan gonggongan anjing tersebut. Itulah kesalahan mereka. Tetapi ditimpakan kepada Gus Yakut. Katanya Gus Yakut yang salah sampai melakukan demo berjilid-jilid untuk menjatuhkan Gus Yakut tersebut. Padahal Gus Yakut tidak pernah dia memframing, tidak pernah dia menyatakan gonggongan anjing itu sama dengan suara azan. Dan tidak ada yang nyatakan ini. Gus Yakut itu hanya menyatakan mengatur penggunaan suara toa seperti ada berisik suaranya, karena dimisalkannya seperti di salah satu komplek non muslim di mana semua melihara anjing. Kalau sekaligus nanti menggonggong akan timbul kebisikan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Seperti itulah, hanya membandingkan saja dia. Ya tentu tidak ada kesalahan daripada Gus Yakut tersebut. Tetapi yang memframingnya itu yaitu Roy Suryo yang menyatakan membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Itu perbuatan yang tidak baik itu. Akhirnya terpengaruh juga
PA 212 menyatakan bahwa Gus Yakut membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing terpengaruh, sehingga dia melakukan berjilid-jilid demo tersebut untuk menjatuhkan Gus Yakut tersebut. Dan saya lihat polisi pun, laporan Roy Suryo pun ditolak karena dugaan saya tidak ada unsur kesalahan daripada Gus Yakut di situ, sehingga polisi pun menolak tuntutannya. Dan juga PA 212 juga sudah melaporkan tetapi tidak ditanggapi. Saya duga nanti yang menjadi tersangka dalam perkara ini adalah Roy Suryo dan Nopel Bamukmin, karena mereka yang menyatakan, yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing tersebut, sehingga tentu masyarakat marah mendengar hal tersebut, terutama umat muslim marah mendengar hal tersebut. Tapi ini justru dimanfaatkan oleh PA 212 untuk mengajak masyarakat melakukan demonstrasi sampai berjilid-jilid kepada Gus Yakut, agar Gus Yakut nanti disalahkan dan juga nanti dia akan disuruh minta maaf, agar minta maaf kepada umat muslim seluruh Indonesia, dan sekaligus juga Gus Yakut diproses sesuai hukum yang berlaku dan dicopot dari jabatannya selaku Menteri Agama. Tetapi satu pun itu tidak ada yang dipenuhi daripada Gus Yakut, karena dia tidak merasa bersalah, karena dia tidak pernah membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing tersebut. Itu yang menyebutnya membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing tersebut hanya Nopel Bamukmin dengan Suryo, dan hanya mereka yang membandingkan tersebut. Gus Yakut tidak. Maka nanti dugaan saya yang bisa jadi tersangka di sini adalah Roy Suryo dan juga Nopel Bamukmin tersebut. Sedangkan Menteri Agama yaitu Gus Yakut tidak ada unsur kesalahannya, sehingga dia tidak bisa dituntut dalam melakukan perbuatan pidana. Sekian dan terima kasih.